Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi. Kami dari kelompok 4A, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Imade Agustian Kusuma Wijaya dengan NPM 1913021011, Nurrohmah Suherman dengan NPM 1913021021, Aufa Aulia Azhara dengan NPM 1913021043, dan Tri Apriliana dengan NPM 1913021051. Berdampak positif atau negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita kerap kali dihadapkan ya suatu masalah. Masalah ini hadir dengan sendirinya tanpa kita sengaja. Nah, biasanya masalah ini seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang berdampak negatif atau kerap kali membawa kesialan. Padahal jika kita kaji lebih dalam mengenai hakikat masalah, sejatinya masalah tidak melulu menghadirkan suatu dampak yang negatif. Masalah kerap kali hadir sebagai peluang untuk memperbaiki dan belajar suatu hal yang baru. Ketika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah, maka orang tersebut pasti akan cenderung berusaha untuk menyelesaikan. Nah, adanya masalah dapat membuat seseorang berkembang karena penyelesaian dari masalah akan mendorong orang tersebut untuk menggunakan kognisi dan daya nalarnya sehingga ia akan berpikir dengan kritis. Nah, hal ini tentu sesuai dengan yang seperti saya sebutkan di awal bahwa masalah itu tidak melulu membawa dampak positif. Masalah dapat membantu orang untuk berkembang. Nah, dengan konsep demikian, dalam dunia pendidikan kerap kali digunakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai pokok pembelajaran kepada siswa, di mana siswa diberikan sejumlah permasalahan, kemudian diminta untuk menyelesaikannya. Problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada masalah dan sering digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini didasarkan pada hasil penelitian Barrow and Campbell dan pertama kali diimplementasikan pada sekolah kedokteran di McMaster University, Kanada pada tahun 60-an. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada model pembelajaran ini yaitu menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa atau mahasiswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi atau pelajaran. Model problem-based learning atau biasa kita sebut dengan PBL merupakan memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas pengertian dari problem-based learning menurut para ahli. Oke, yang pertama yaitu menurut Dahab pada tahun 1995 dalam Aris Soymin pada tahun 2014 mengemukakan bahwa problem-based learning atau PBL adalah pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, menurut Trianto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa model pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Dan selanjutnya, menurut Trianto pada tahun 2009, model pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Nah, dari pengertian problem-based learning menurut beberapa ahli ini dapat kita simpulkan bahwa problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang memberikan permasalahan nyata kepada siswa. Nah, masalah ini menuntut siswa untuk berpikir kritis, belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. Nah, artinya bahwa
model pembelajaran problem-based learning ini berorientasi kepada masalah yang diberikan kepada siswa, di mana permasalahan ini merupakan permasalahan nyata. Dan masalah ini akan menuntut siswa untuk berpikir kritis, belajar secara mandiri, artinya dalam hal ini, siswa belajar untuk mencari penyelesaian dari masalah itu dengan mandiri, sedangkan guru sebagai fasilitator. Guru memantau perkembangan belajar siswa dan sebagai tempat bertanya siswa ketika siswa mengalami kesulitan. Nah, problem-based learning ini juga menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. Karena dalam model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok sehingga siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpartisipasi dalam. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang karakteristik problem-based learning. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Ralph Milieu 2005 dalam Alice Fleming 2014 menjelaskan karakteristik dari PBL yaitu yang pertama, learning is student-centered. Artinya, proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang belajar. Nah, jadi dalam model pembelajaran PBL ini, titik fokusnya adalah siswa, bagaimana proses belajar siswa dalam kelas. Nah, PBL ini juga didukung oleh teknik konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu authentic problem from the organizing focus on learning. Nah, jadi masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Artinya diharapkan siswa dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan. Selanjutnya, karakteristik problem-based learning yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning, yaitu informasi baru diambil dari proses pembelajaran mandiri. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat, teacher act as facilitator, yaitu guru sebagai fasilitator. Pada pelaksanaan problem-based learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Yang kelima yaitu learning occurs in small group. Jadi pembelajaran terjadi dengan kelompok-kelompok kecil. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, problem-based learning dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan model problem-based learning. Pertama, kita akan membahas kelebihan problem-based learning. Aris Soimin berpendapat bahwa kelebihan model problem-based learning diantaranya yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima yaitu siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok. Selain memiliki kelebihan, model problem-based learning juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, ketika peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.
Yang ketiga, proses pelaksanaan problem-based learning membutuhkan waktu yang lebih lama atau panjang. Itu pun belum cukup karena seringkali peserta didik masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Dan yang terakhir, karena model ini menuntut peserta didik aktif dalam pembelajaran, bagi peserta didik yang kurang aktif akan tertinggal. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Brahim dan Nur pada tahun 2000 dan Ismail pada tahun 2002 mengemukakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning yang pertama, yaitu orientasi siswa kepada masalah. Kegiatan yang pertama dilakukan dalam model ini adalah dijelaskannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya, disampaikannya terkait logistik yang dibutuhkan. Kemudian, diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian, motivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi di sini guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini, guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan untuk mendapatkan pencerahan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu para siswa dan siswinya dalam melakukan perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai, misalnya laporan, video atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Yang selanjutnya, penerapan problem-based learning dalam pembelajaran matematika. Di sini akan diberikan salah satu contoh bagaimana menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Dalam contoh ini, diambilkan materi untuk mata pelajaran matematika kelas 7 terkait dengan topik pola bilangan. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi agar peserta didik dapat mengetahui pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan pada tahap orientasi peserta didik pada masalah yaitu: yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengajukan fenomena atau cerita untuk memunculkan masalah terkait pola. Kemudian, memotivasi peserta didik dengan menyampaikan kegunaan praktis dari pemahaman peserta didik terhadap penerapan pola yang dapat dipergunakan untuk menduga atau membuat suatu generalisasi atau kesimpulan. Yang ketiga, guru memberikan masalah terkait penerapan pola bilangan, yaitu peserta didik diminta untuk memperkirakan berapa banyak kursi yang dibutuhkan dalam suatu gedung pertunjukan jika susunan kursi yang dirancang dalam suatu gedung pertunjukan tersebut berbentuk trapesium sama kaki seperti pada gambar.
Selanjutnya itu disediakan pada slide bahwa permasalahan pada barisan tertentu itu disediakan kursi yang barisan pada kursi itu banyaknya kursi pada barisan-barisan itu berbeda antara gambar 1 dan gambar 2 ya. Nah, pada gambar 1 jika pada susunan kursi baris pertama akan diisi 4 kursi, baris kedua diisi 6 kursi, dan baris ketiga diisi 8 kursi, dan seterusnya setiap baris ke belakang bertambah 2 kursi. Lalu berapakah banyaknya kursi yang dibutuhkan jika kursi yang dibentuk ada 12 baris, 15 baris, dan 20 baris? Dapatkah kamu membuat rumus untuk memprediksi banyaknya kursi yang dibutuhkan dalam gedung pertunjukan tersebut jika terdapat n baris? Slide selanjutnya, ini pada gambar 2-nya. Jika pada susunan kursi baris pertama akan diisi 7 kursi, baris kedua diisi 9 kursi, baris ketiga diisi 11 kursi, dan seterusnya setiap baris ke belakang bertambah 2 kursi. Berapakah banyaknya kursi yang dibutuhkan jika susunan kursi tersebut ada 10 baris ya, 12 baris dan 15 baris? Dapatkah kamu membuat rumus untuk memprediksikan banyak kursi yang dibutuhkan dalam gedung pertunjukan tersebut jika terdapat n baris? Jadi dalam masalah ini siswa didorong untuk menemukan rumus ya, karena ketika ditanya banyaknya kursi jika 10 baris, 12 itu masih bisa dicari dengan gambar. Tapi untuk jumlah yang lebih besar, siswa akan kerepotan, sehingga jika kita perkenalkan rumus itu akan lebih mudah. Yang kedua, guru selanjutnya menjelaskan cara pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya, yaitu melalui penyelidikan, kerja kelompok, dan presentasi hasil. Pada tahap kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Nah, pada tahap ini aktivitas utama guru adalah membantu peserta didik untuk belajar, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan adalah yang A, guru mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang B, guru memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan melalui diskusi kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membaca buku peserta didik atau sumber lain, atau melakukan penyelidikan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Nah, yang ketiga, ini tahap yang ketiga itu membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut. Yang A, guru meminta peserta didik untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi terkait banyaknya kursi yang dibutuhkan dalam setiap baris dan banyak kursi dalam beberapa baris. Yang B, guru membimbing peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam mencari jawaban yang terkait dengan masalah yang diberikan, yaitu banyaknya kursi yang dibutuhkan dalam menyusun barisan kursi itu yang tadi kita bahas. Yang tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya pada tahap ini. Pada tahap ini nih, guru dapat membimbing peserta didik untuk mengembangkan hasil penyelidikannya dan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil temuannya. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan itu sebagai berikut. Yang A, guru meminta peserta didik untuk mengembangkan hasil penyelidikannya menjadi bentuk umum atau rumus umum, yaitu berapa banyak kursi yang dibutuhkan jika terdapat n baris. Yang B, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil temuannya, yaitu jawaban terhadap masalah yang diberikan, dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberi pendapat terhadap presentasi kelompok. Tahap kelima ya,
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memandu atau memfasilitasi peserta didik untuk menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diperolehnya. Adapun kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan sebagai berikut. Yang A, guru membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap pemecahan masalah terkait pola bilangan yang telah ditemukan siswa. Yang B, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Yang C, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa. Jadi yang B itu evaluasi untuk proses yang digunakan atau hasil temuannya ya, temuan siswa. Sedangkan yang C itu guru melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatian dan selamat siang.